Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iriza Fisana dengan NIM 2404003 dari kelas Mata. Jadi di video ini saya akan menjelaskan rangkaian Proteus timer countdown dengan 1 jam. Yang kemarin kita hanya 1 menit, sekarang kita lanjut level yaitu dengan 1 jam. Nanti seperti biasa untuk rangkaiannya ada di program LD dan juga nanti kita simulasikan di microcontroller ya, dan di Proteus maksudnya. Nah, dengan microcontroller PIC16 F877A dan juga IC 74HC4511 ya. Ini adalah rangkaian di Proteusnya. Ya, kita stop dulu. Sebelum masuk ke Proteus, kita ke rangkaian LD Micro-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah rangkaian LD Micro yang sudah saya buat ya. Dan yang sekarang itu rangkaian sudah sangat-sangat banyak ya. Yang tadinya yang kemarin kita jelaskan itu lumayan banyak juga, tapi karena kita ini menaik level yaitu timer countdown 1 jam, maka rangkaiannya juga menambah banyak. Nah, yang tadinya kemarin itu hanya beberapa variabel, sekarang kita juga menambah beberapa variabel lagi. Yang tadinya hanya data 1 dan data 2, sekarang mempunyai data 3 dan juga data 4. Nah, data 3 itu untuk menyimpan menit, dan juga data 4 untuk menyimpan puluhan menit ya. Jadi ada tugasnya masing-masing. Dan juga kita menambah variabel yaitu menit. Yang tadinya hanya detik, sekarang juga ada menit. Nah, di sini seperti biasa kita mempunyai beberapa input untuk menampilkan angka ya, untuk menampilkan angka atau menjelaskan program di Proteusnya. Yang pertama yaitu input up dan juga down ya. Seperti biasa, up down ini tidak akan berjalan kecuali kita mengklik tombol reset terlebih dahulu. Ketika kita belum mengklik tombol reset, maka tombol dari up dan juga down itu tidak akan bisa berjalan ya. Ini untuk up down di data 1 atau data detik, satuan detik, dan ini input untuk puluhan detik, dan ini reset 3 ya, ini untuk input satuan menit. Dan untuk yang terakhir ini inputan up down untuk puluhan menit ya. Di sini seperti biasa. Dan untuk input yang satuan detik jangan lupa sampai 9 saja, dan untuk input puluhan detik itu sampai 5 ya, dan seterusnya. Untuk menit juga satuan menit sampai 9 dan puluhan menit sampai 5. Jadi kalau misal kita maksimalkan 1 jam nih, 1 jam yaitu 59 menit 59 detik. Nah, makanya kita maksimalkan 5 dan juga 9. Nah, ini untuk tombol atau input on atau menjalankan hitungan mundur ya. Ini ada beberapa juga menambah banyak ya. Jadi ada detik, menit, 1, 2, 3, 4 seperti biasa. Nah, kita juga menambah input atau button lagi nih, yaitu stop. Ketika nanti kita klik button atau input stop, maka hitungan mundurnya itu akan berhenti ya, dan juga akan mereset nilai angkanya. Jadi misal kita nih mengatur angka 12 menit 50 detik, ketika kita stop kita menjalankan, misal udah sampai 9 menit 50 detik, ketika kita pencet input stop, maka timernya itu akan stop, akan berhenti, dan nilai angka dari 7-nya itu akan mereset ke settingan yang awal ya, settingan awal yang kita setting sebelum kita jalankan program seperti itu. Jadi nanti ketika klik stop, maka yang tadinya sudah 9 menit 50 detik
maka akan ke reset ke 12.50. Udah, itu stop, berhenti. Nah, itu untuk inputan stop. Untuk inputan pause itu hanya berhenti saja, pause ya, menjeda, hanya menjeda. Ketika kita klik pause lagi, maka program itu akan menjalani lagi ya. Dan ini juga Ayrton untuk menambah atau hitungan mundur ya ini. Nah, ini ada juga G-setnya yang tadi saya katakan, ketika kita memencet up down itu tidak akan berjalan kecuali kita memencet G-setnya. Nah, G-setnya di sini ada dua inputan, ada input right atau kanan dan input left kiri ya. Jadi nanti fungsi dari dua tombol ini untuk mengatur angka misal satuan detik, puluhan detik, satuan menit, dan juga puluhan menit, terserah ya. Jadi nanti kita mengatur angka di 7-Second itu satu-satu ya. Dan ini ada selanjutnya round reson ya, ini untuk mengatur jeda dari hitungan mundur ya. Lanjut ada ini juga Y digit 1, Y digit 2. Nah, ini untuk keluaran atau output dari 7-Second-nya. Ada 7 digit 1, 2, 3, dan 4 ya, seperti biasa. Dan ini untuk tampilan dari 7-Segment. Nah, kita lanjut, kita simulasikan di Proteusnya. Nah, ini tampilan Proteus yang saya buat. Jadi di sini ada beberapa tombol tambahan ya. Yang tadinya kemarin hanya 2 IC, sekarang mempunyai 4 IC. Dan kemarin hanya 2 7-Segment, sekarang 4 7-Segment. Kenapa? Karena kita akan menghitung timer countdown 1 jam ya. Dan tombol ini juga menambah ya, seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa input tambahan. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung jalankan saja. Nah, coba kita pencet tombol up ya tadi. Nah, tombol up ini tidak akan berjalan kecuali kita memencet tombol G-set atau right dan juga left. Tombol downnya juga tidak bisa. Oke, kita klik tombol right ya. Nah, maka ini sudah bisa kita setting nih, mau angka berapa. Nah, ini kan puluhan menit ya. Kita ke kanan lagi. Nah, ini mengatur satuan menit. Kita ke kanan lagi, kita mengatur puluhan detik. Ke kanan lagi, kita mengatur satuan detik ya. Kita ke kiri misal, nah kita mengatur itu. Jadi fungsi ini adalah G-set ya, untuk mengatur atau men-setting yang kita inginkan, ingin angka berapa gitu. Misalnya up, kita pengen 3 menit deh, 3 menit. Nah, di sini ini tombol untuk on, pause, dan stop ya. Kita coba langsung on 3 menit. Nah, hitungan mundur akan langsung berjalan ketika kita memencet tombol on. Nah, fungsi dari dua ini kita coba lihat saja. Kita pause. Nah, timer ini akan berhenti, menjeda. Ketika kita klik lagi, timer itu akan menjalan lagi ya. Ini fungsi dari tombol pause. Nah, kita coba stop nih. Jadi yang saya katakan, ketika kita mencet tombol stop, itu akan mengulang atau menyeting awal yang kita tadi pengen. Misal tadi kita 3 detik, ketika kita mencet stop, nah maka akan stop dan juga mengulang dari settingan yang kita awal ya. Kita setting awal 3 menit. Nah, ini sudah. Misal kita pengen lagi nih, kita rubah, kita pengen 53 detik bisa ya. 53 detik berarti 1 jam kurang 7 menit ya. Kita coba on. Nah, ini akan terus berjalan sampai habis ya, sampai angkanya 0000, maka itu sudah berhenti atau sudah habis waktunya ya.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, rangkaian dari timer countdown 1 jam. Jadi kesimpulannya ya ini seperti kemarin, kita lebih mudah untuk mengatur hitungannya, menghitung mundur atau stopwatch lebih tepatnya. Jadi misal kita pengen masak air nih, pengen 2 menit aja, kita bisa atur di sini, langsung diatur 2 menit. Nah, maka langsung waktu akan berjalan sesuai jamnya. Jadi ketika sudah habis baru kita bisa mengangkat air tersebut. Nah, mungkin itu contoh sederhananya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.